Pertama-tama yang saya tahu para alim ulama, para asatidz, dan ibu nyai, budi-budi sesepuh kita semua ini, mudah-mudahan kita semua dapat berkat dari beliau, baik doa dan ilmu-ilmu dari beliau semua. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan keselamatan. Dan hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu SD kita pernah guru kita pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi guru terbaik kita ternyata apa? Pengalaman. Nah, ternyata di kitab suci Al-Quran, saya bawa kitab tafsir Al-Ibris ya. Saya akan mencuplik ada 2 ayat, yaitu kisah kejadian orang-orang di mana orang-orang tersebut yaitu apa? Menyesal. Sekarang saya tanya, nyesal ini datangnya di awal apa akhir? Pasti akhir. Berarti ada satu kejadian di mana kejadian tersebut menyebabkan orang ini menyesal. Berarti kan pengalaman kan? Berarti apa? Mau enggak kita menyesal kira-kira? Enggak mau. Kalau menyesal itu apa? Ada satu kejadian yang membuat dia apa? Rugi. Yang membuat dia apa? Itu apa? Menderita. Sehingga begitu ketahuan hasilnya merugikan, hasilnya membuat menyedihkan, sehingga dia berpikir, oh seperti ini. Maka dari itu, ini pengalamannya di Quran. Dan pengalaman ini orang yang menyesal. Supaya kita tidak menyesal mengalami kejadian yang sama, berarti apa? Yo jangan diperbuat seperti ini. Paham sampai sini ya? Yang pertama ada di surat Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim yang 99 100. Hatta ijaja'a ahadahumul maut. Di awal tersebut Allah berfirman, tatkala datang apa yang datang di antara kamu semua, yaitu apa? Al-maut. Kira-kira ayat ini mau ceritakan apa ini? Saat detik-detik kematian, yaitu sakaratul maut. Kalau kita dulu pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut, napasnya 311, seandainya kita ini loh punya bintang 5 di sini, itu tidak ada artinya. Tulang kita langsung copot semua. Kalau kita melihat ada orang yang sakaratul, tatkala datang waktunya kematian, yaitu sakaratul maut, qala, maka berkata, siapa yang berkata? Orang yang sakaratul maut tersebut. Cuma kita yang dikelilingnya, yang nemeni tidak dengar karena sudah bahasa terus. Qala, maka berkata, apa perkataan orang yang saat sakaratul maut tersebut? Rabbi, ya Allah. Rabbirzi'un, ya Allah, balikkan aku. Maksudnya apa? Dia tidak mau mati dulu. Dia masuk maut masih tetap hidup di. Ya Allah, balikkan aku. Maksudnya apa? Balikkan aku ke dunia. Jangan meninggal sekarang, jangan mati sekarang. Sekarang coba kita lihat. Kalau seseorang ada permintaan, pasti punya alasan nggak kira-kira? Pasti. Orang kalau meminta kepada seseorang pasti punya alasan. Orang meminta kepada seorang pejabat pasti punya alasan. Pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasannya orang yang sakaratul maut kepingin kembali ke dunia, nggak mau meninggal dunia? Alasannya dijawab di surat ini di ayat yang selanjutnya, ayat 100. Ternyata apa alasannya? La'alli amalu sholihan fima taraktu kalla. Ya Allah, balikan aku ke dunia. Niscaya kalau engkau balikan aku ke dunia, aku akan amal soleh
bukan seperti amal-amal aku dulu yang pernah aku tinggalkan. Berarti apa? Berarti orang tersebut apa? Waktu masih hidup bagaimana kira-kira? Tidak melakukan amal soleh. Kenapa? Karena yang diminta Pak la ali amal solihan fima taruktu kala. Niscaya saya akan melakukan amal soleh yang mana dulu waktu hidup di dunia itu saya tinggalkan. Ya paribahasanya gini tuh. Kalau dia sudah sakaratul maut, dia bilang, ya Allah balikan aku ke dunia. Dulu kalau saya sholatnya itu cuma seminggu sekali ya Allah. Saya kalau engkau balikan ke dunia, mesti saya sholatnya sehari 5 kali. Saya tambah sunnah ya Allah. Itu ya Allah, dulu saya ini ya Allah, yaitu kalau seandainya saya tidak pernah baca Quran cuma setahun sekali, itu pun pas Ramadan karena sungkan sama tetangga ya Allah. Kalau engkau beri kesempatan saya kembali ke dunia, oh setiap hari saya 1 juz ya Allah, itu maksudnya. Ya Allah, saya ini punya kekayaan begitu banyak, saya tidak pernah sedekah. Kalau saya sedekah, saya kasih uang yang paling kecil, 2.000, itu pun yang elek. Kalau engkau balikan aku ke dunia, ya Allah, setiap hari saya kasih masuk kotak amal masjid 100.000, 100.000, 100.000. Itu loh kira-kira. Berarti orang ini nyesel nggak kira-kira? Apa yang Pak Haji? Berarti apa? Ini ada satu penyesalan orang yang sakaratul. Kenapa dia menyesal? Karena dulu waktu hidup di dunia tidak melakukan amal soleh. Yang kedua ada di surat Al-Fatihah. Ini ayatnya panjang, saya baca tafsirnya saja ya. Ahli neraka ini apa? Penduduk neraka. Podo sambat gembor. Kalau kita punya masalah, biasanya kan suka mengeluh loh. Istri dengan kalau punya masalah, Mas, ini pripun Mas, uang belanjanya ditimbangin, bombok larang, opo-opo itu namanya sambat, gitu kan? Nah, tapi di sini penduduk neraka, maksudnya orang yang sudah masuk neraka, itu pada sambat-sambat, tapi sambatnya gembor-gembor. Berarti apa? Orang kalau punya masalah, nggak kuat, mungkin kalau masih bisa ditahankan lirih sambatnya. Tapi kalau nggak kuat bagaimana? Teriak-teriak. Nah, orang kalau sudah masuk neraka, sambatnya teriak-teriak. Apa sambatnya? Duh pangeran kaulo, bonggeh kaulo panjenengan modal akan saking jahanam. Itu sambatannya. Ya Allah, keluarkan saya dari jahanam. Ya Allah, keluarkan saya dari jahanam. Nah sekarang kenapa dia teriak seperti itu? Keluarkan saya dari jahanam. Keluarkan saya dari jahanam. Kenapa kira-kira? Kerasan nggak di jahanam kira-kira? Kerasan nggak orangnya? Nggak ngerasa. Lah kenapa nggak ngerasa? Karena sifatnya jahanam disebutkan narukum haji juz'un sab'ina juz'an min nari jahannam. Karena Nabi mengatakan apimu yang di dunia ini, apimu yang di dunia itu merupakan 1/70 dari bagian daripada api jahanam. Maksudnya apa? Api jahanam tersebut panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Kalau seandainya ada api di dunia yang paling kecil, lilin. Terus kita cari orang yang paling kuat saat dunia, suruh demek lilin 1 menit, ada yang kuat gak kira-kira? Makanya penduduk jahanam teriak, keluarkan aku yang bawa dari jahanam, keluarkan aku dari jahanam. Oh, mendingnya lagi nyemplung nih api seperti ini, 70 kali lebih panas. Dan kalau kita ditanya berapa sih api jahanam yang paling panas, mungkin ibu-ibu tanya karena seringnya masak di kompor, wah itu loh 200 derajat sudah. Coba kita lihat ini sebagai perbandingan saja. Rumah saya kan dekat Gunung Merapi Jawa Tengah itu. Itu ada Gunung Merapi adalah gunung yang nomor 2 paling aktif saat dunia. Meledak terus. Kemarin ini baru batuk lagi. 3 bulan sebelum meledak 10 tahun yang lalu ada peneliti Jepang naruh sensor di bawahnya kawahnya itu di pinggir. Subhanallah 3 bulan kemudian meledak. Tiba-tiba keluar awan panas menurut gembel.
Setelah sudah dingin semuanya, beres semua, diambil ternyata sensornya menunjukkan apa? 4000 derajat. 4000 derajat. Sehingga saking panasnya, Merapi kan terkenal produksi apa sih? Pasir toh. Pasir Merapi itu paling mahal karena paling lengket. Pasir itu tadinya apa? Dari batu yang besar. Tapi saking panasnya batu tersebut jadi pasir. Seandainya kita ngambil batu sak cuwil sampai nih, kita mau pecahkan, kita godok nih kompor, kira-kira pecah tak kira? Sampai gasnya entek bolak-balik orang pecah. Kenapa? Karena api kompor tidak sepanas dengan api saat keluar dari gunung Merapi tersebut. Nah, seandainya api yang paling panas di dunia 4000 derajat, berarti tinggal kali 70 aja sudah. Nah, ini yang dirasakan penduduk Jahanam. Maka dari itu dia mengatakan apa? Keluarkan aku ya Allah dari Jahanam, keluarkan aku ya Allah dari Jahanam. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sifat Jahanam berikutnya? Coba kita lihat. Wa anhu kana qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istami'a wasbatan faqala hatakruna ma hadza. Di sini ada satu riwayat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba tanpa ada kejadian, cuma terdengar suara tok. Ada suara apa? Maka Kanjeng Nabi mengatakan, apakah kamu tahu suara itu suara apa? Kulna, maka sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, suara itu yang tahu hanya Allah dan Rasulullah. Qala, maka Kanjeng Nabi menjawab, hadza hajarun rumiya bihi finnari mungsu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnari al-an hatta intaha ila qaqriha. Kanjeng Nabi menjawab, suara itu adalah suara batu yang dilempar dari atas neraka dan baru sampai ke dasar neraka membutuhkan waktu 70 tahun. Dan begitu sampai di dasar neraka, itulah suara batu. Berarti apa? Dalamnya neraka itu kalau batu dilempar dari atas baru sampai inti neraka butuh waktu 70 tahun. Kira-kira dalamnya neraka seperti apa? Allah. Kalau kita punya batu seperti ini, kita pergi ke mana? Monas, tingginya 150 meter, kita lepas coba loncat. Kira-kira sampai ke dasar bumi berapa kira-kira? Hitungan apa? Menit. Mungkin nggak sampai 1 menit. Nah ini jerungnya rokok, dalamnya rokok. Itu begitu dilempar baru sampai ke dasar rokok 70 tahun. Padahal setiap dalam makin panas, makin panas, makin panas. Maka dari itu, pas di sini disebutkan ahli neraka, penduduk neraka sambat-sambatnya gembor-gembor. Ya Allah, keluarkan aku dari Jahanam, keluarkan aku dari Jahanam, keluarkan aku dari Jahanam. Pas. Kenapa? Tidak tahan. Siapa yang tahan dengan penderitaan yang seperti itu? Belum lagi ada bonus lagi, yaitu apa? Di Jahanam tersebut, maka di sini disebutkan tusqa min ainin aniya laisa hum ta'amun illa min dharik. Yaitu ternyata Allah mau memuliakan penduduk Jahanam, yaitu dikasih minum. Tapi disebutkan tusqa min ainin aniya, minum penduduk Jahanam yaitu apa? Dari cairan yang mendidih. Dalam kitab tafsir cairan itu ada dua. Yang pertama, kalau enggak besi yang mencair karena dipanaskan di Jahanam, atau nanah yang mendidih. Semuanya mendidih gara-gara dipanaskan di Jahanam. Nah, kita nggak bisa bayangin loh ya. Kalau seandainya ada besi dipanaskan, kalau kita bikin baja itu kan dari biji besi yang dipanaskan sehingga menjadi cair. Nah setelah itu langsung didinginkan dengan suhu yang dingin langsung berubah menjadi baja. Nah kalau seandainya ada besi yang mencair mendidih dicongkek ke mulut orang kira-kira gitu. Tidak bisa bayangkan ya. Seperti itulah minumannya penduduk Jahanam. Atau dalam riwayat lain disebutkan nanah yang mendidih. Nah, lalu makanannya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dorek. Tidak ada tersedia makanan di dalam neraka kecuali dorek. Yaitu pohon dorek. Pohon dorek itu apa? Pohon yang tumbuh seger di dasar neraka. Tapi pohon ini isinya cuma duri toh. Coba sebentar.
pohon di dalam neraka, panasnya seperti itu. Seandainya kita tanam lombok, tanam timun, supaya subur apa? Kan disiram gitu. Kalau tanaman lombok kita, tanaman macam-macam kita siram bensin dibakar, subur apa mati gitu-gitu. Lah ini ada pohon yang suburnya di dalam api. Dan pohon apa itu? Dan pohonnya namanya dore, yaitu pohon yang isinya duri. Maka kalau di kitab tafsir itu disebutkan orang tersebut ya sudah dibakar, panasnya seperti itu kita nggak bisa bayangkan, masih ditambah siksa sama Allah, hangus, ngelak. Padahal ngelak tersebut apa sih? Siksaan nggak kira-kira? Siksaan. Begitu ya Allah, aku minta minum, maka dikasih apa? Besi yang mencair. Hancur. Setelah itu apa? Ya Allah, aku lapar ya Allah. Dikasih pohon dori dimasukkan sehingga begitu dimasukkan pohon tersebut tidak apa? Tembus ke tubuh-tubuh. Nah sehingga Sahpas kalau penduduk jahanam itu teriaknya apa? Ya Allah, keluarkan aku dari jahanam. Nah sekarang kita kembali ke ayat yang tadi surat Al-Mu'minun. Orang yang sakaratul maut mintanya apa? Rabbirji'un, balikan aku ke dunia. Alasannya apa? Saya akan melakukan amal soleh. La ali amal solihan fimman taraktu. Saya akan melakukan amal soleh, bukan seperti dulu-dulu waktu saya di dunia, yaitu banyak amal-amal soleh yang saya tinggalkan. Nah, penduduk jahanam sama. Begitu meminta, ya Allah keluarkan aku dari jahanam, tentunya apa? Ada alasan. Apa alasannya? Kaulo tak amal ingkang soleh, boten kados amal kaulo ingkang sampun. Berarti dari dua ayat itu orang yang sudah sakaratul maut tidak mau meninggal, minta balik ke dunia. Kepingin amal soleh kalau dikasih kesempatan di dunia ini, dan yang di jahanam juga kepingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Ternyata apa? Alasannya sama, nyanyinya bodoh. Yaitu apa? Kepingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Amal soleh. Karena kanjeng Nabi mengatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Dunia ini ladangnya akhirat. Berarti apa? Dari kedua kejadian ini, dari pengalaman orang yang sangat tidak beruntung, pengalaman orang yang tidak beruntung, yaitu orang ahli neraka semua, mestinya kita ini matur sembah nyuwun. Mari Gusti Allah. Kenapa? Kita sekarang diberi kenikmatan yang besar, yaitu apa? Awak dhewe saiki masih ning dunya. Awak dhewe saiki masih ning, berarti apa? Masih punya waktu untuk apa? Nambahi apa? Amal soleh yang diminta oleh orang yang sudah sakaratul maut, yang diminta oleh orang yang sudah di jahanam. Ini pengalaman sudah. Berarti awak dhewe ini apa? Bejo. Wis ngerti, dapat pelajaran pengalaman dari orang-orang sebelum kita yang merugi. Nas Quran loh ini. Berarti apa? Mari kita bersyukur alhamdulillah ala kulli halin ada roki wajibun asi wa zinata arsi wa midada kalati, yaitu awak dhewe masih ono ning masih punya kesempatan. Sedangkan kanjeng Nabi mengatakan apa? Faman zara'a khairan hasada ghibtatan. Sapa wonge sing urip di dunia tandurane apik, maka besok dia panen apa? Kesenangan. Tanduran apik, mancini sholat ditambah sholat sunat, macam-macam sedekah, nyok, punya rezeki umroh haji, terus bayar sama orang dan sebagainya. Ini tanduran api. Di pengajian ini tanduran api. Waman zar'a syarron, siapa wong sing tandurane Allah, asoda nada matan, dia panen penyesalan. Cocok sudah. Sakaratul maut nyesel. Jahanam jauh lebih banyak. Maka dari itu, mari kita ini sekarang bersyukur kepada Allah. Sisa umur kita yang tidak lama lagi ini. Kenapa saya berani mengatakan sisa umur kita tidak lama lagi ini? Karena kan kita sudah diberitahu oleh kanjeng Nabi. Akmaru ummati mabaina sitina ila sab'in. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70. Mari kita sama-sama melembut. Kira-kira ini kita ini sampai finishnya ini tidak lama sudah. Seandainya
kabar perangko 10 tahun lagi ke depan, yang datang pasti komplit nggak kira-kira? Dan sebagian sudah ada di tinggal sebentar. Maka dari itu yang modal kita ini apa? Ini bari bahasa Jawa ini apa? Bisa orang usah neko-neko meneh. Sing ajak lah. Atau kalau orang bahasa gaulnya sekarang ujo apa? LL. Apa itu LL? Legality. Semua harus terus, tapi kalau manusia yes, legality. Karena apa? Dunia ini apa? Ladangnya tempat buat nandur. Kalau mau tidak menyesal, nandurnya apa? Nandur Mari kita lanjutkan tafsir tersebut ya. Nuli dijawab. Lalu Allah menjawab. Dari tadi orang yang di jahanam itu teriak-teriak, "Oh, kembalikan aku dunia. Kalau kembalikan aku ke dunia, aku tak amal soleh, bukan seperti amal-amal aku yang dulu." Berarti dia amal waktu dunia, amal buruk. Lalu dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Apa sira kabeh ora diparingi waktu cukup kang ana ing waktu iku wong-wong kang pancen niat eling mesti bisa ana kesempatan eling. Allah jawabnya apa? Kamu kan dulu di dunia dikasih kesempatan. Kalau kamu niat mau ingat, maka kamu pasti kamu bisa ingat. Maksudnya bagaimana? Kamu ingat? Karena gini, manusia ini kan Kanjeng Nabi mengatakan al-insan ahlul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya apa? Salah, tempatnya lupa. Maka Allah mengatakan apa? Kalau kamu dikasih kesempatan di dunia, kalau kamu niat iling, masih bisa. Loh, kita ini semuanya lupa. Kenapa? Karena lupa. Kita ini tujuan hidup kita di dunia ini kita lupa. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Sujud. Sehingga orang-orang yang tidak beramal soleh berarti dia sedang lupa. Dia lupa, nggak mau ibadah. Manusia dikerjakan tapi ibadah tidak lupa sudah. Sehingga alhamdulillah supaya kita tidak lupa, carilah tempat-tempat yang di situ bisa mengingatkan kita kembali kalau kita cuma ibadah gitu. Tempat-tempat itu seperti apa? Majlis taklim ini salah satunya. Tempat itu apa? Yaitu tempat-tempat perkumpulan di mana di situ ada firman Allah, hadis Rasul, kalam ulama disebutkan. Dan tempat ini kan kita jadi ingat kembali. Berarti kalau ada orang-orang yang jauh dari pengajian, kalau dia sudah berbuat maksiat, sudah lupa sudah. Tambah miring dan bahayanya. Bahayanya coba kita melihat di sini ya. Hatta annahu balagona anal insana ija balagal arba'ina lam yakhliq khairuhu syarru yamsahu syaitan wajahu wa yaqul bi abi wajul la yaflah wa la yaflahu. Di sini dalam riwayat disebutkan siapa saja orang kalau sudah mencapai umur 40 tahun, amal baiknya itu masih lebih sedikit daripada amal buruknya. Maka kalau itu terjadi, naudzubillah mendalik 40 tahun tapi maksiat masih belum bisa diri, ibadahnya kadang-kadang, maka syaitan akan menggusap wajahnya dengan mengatakan apa? Demi ayahku, wajah ini adalah wajah yang tidak beruntung. Lalu disebutkan wa yuqalu aidan dalam riwayat yang lain, man balagona arba'ina wa lam yakhlif khairuhu syarru falyatajahhaj ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah sampai 40 tahun, amal baiknya masih lebih sedikit daripada amal buruknya, maka disebutkan siap-siaplah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut 40 tahun. Ini disebut 40 tahun. Jadi angka 40 tahun ini bukan angka sembarangan. Kanjeng Nabi diutus dari Rasul umur berapa? Biasanya loh, ini berdasarkan pengalaman. Orang kalau sudah di atas 40 tahun, 55 tahun masih keplek, masih mendem, nggak mau sholat, itu koordinasi hati uangnya. Koordinasi hati uangnya. Kenapa? Karena wajahnya sudah jadi setan. Kamu nggak perlu. Siap-siap jadi koncoku besok. Bukan berarti tidak bisa. Kalau Allah memberikan taufik dan hidayah tetap bisa. Tapi biasanya angel. Maka dari itu kita yang punya anak turun, ya masih kecil-kecil ini, ayo paksa.
Kosong sudah 40 supaya kebiasaan, supaya biasa, sehingga selama biasa akhirnya nikmat-nikmat, sehingga sebelum 40 tahun sudah istiqomah. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas, menurut pengalaman biasanya susah. Mudah-mudahan kita jangan turun, kita mudah-mudahan 10-40 tahun sudah ahli istiqomah, ahli masjid sudah bersama ya. Nah, seperti itu. Lalu kita teruskan ya. Maka Allah mengingatkan, kamu kan sudah dikasih kesempatan. Kesempatan itu maksudnya apa? Hidup di dunia. Ya. Nah, di sini ada satu makalah lagi nih. Orang-orang dulu kalau sudah mencapai 40 tahun, maka dia berkata kepada Firas kasurnya, tempat tidur, bilang apa? Ya kasurku, hari ini engkau aku talak 3. Loh, kok ngomong sama kasur aku talak 3? Kenapa maksudnya? Karena mulai hari ini umurku sudah 40 tahun, maka aku akan mengurangi tidur di atasmu. Yang tadinya mungkin biasanya 5 jam, dikurangi jadi cuma 3 jam. Nah, lebihnya apa ya? Untuk ibadah sudah ditalak sudah. Orang-orang dulu kalau sudah 40 tahun, ya itu Pak, tidak mau memperlama. Terus habis bangun, tidur lagi. Tidak mau ditalak sudah. Kalau kita kan enggak. Kita kalau sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, bilang sama istri kita, terus aslinya diganti sinetron khusus. Rumah pasang AC supaya apa? Tidurnya enak, nyaman. Orang dulu bukan orang sekarang ya Allah, bukan tambah, bukan cerai sama kasurnya, tapi tambah apa? Cinta sama kasur. Belum kasur rasanya musuh ngawe-ngawe, aduh tidur ya Allah, seperti itu ya. Nah di sini coba lihat, Allah sudah ngasih kesempatan untuk kita ingat, tapi ternyata orang yang di jahanam tidak ingat, masih lalai. Kecoba ugo dan juga sira kabeh wis ditekani utusan kang mituturi lan meden-medeni. Maksudnya bagaimana? Kamu sudah dikasih modal dan aku sudah mengutus utusanku yang terbaik, yaitu sosok Nabi besar Muhammad SAW untuk menasihati kita, untuk menakut-nakuti kita. Siksa neraka ini panas, kenikmatan surga ini sangat nikmat. Dan Allah ini sudah memberitahukan kalau Kanjeng Nabi adalah sosok yang wajib ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh sudah ada pada diri Kanjeng Nabi uswah hasanah, contoh yang baik. Berarti ahli neraka tersebut penduduk neraka, modalnya umurnya disia-siakan. Kedua, Kanjeng Nabi tidak dijadikan contoh. Ya sudah, bukan sudah, sehingga dia menyesal. Lalu ayat tafsirnya dilanjutkan, saiki rasa. Aku tadi, ini kalau bahasa Jawa ini judulnya tidak. Saiki rasa. Enter. Supaya gampang memahami begini. Misalnya kita tinggal di perumahan, gangnya sempit misalnya, padat. Tiba-tiba ada tetangga kita anak muda, motornya knalpotnya diganti pakai pipo. Sebelum subuh mesti manasi motor digeleyer-geyer. Jangan terganggu nggak kira-kira? Dilakukan istiqomah terus begitu terus. Suatu saat begitu lagi belayer salah, injek giginya, detek, jebul. Dengan begini tuh. Nah, itulah kira-kira. Nah, di sini disebutkan saya kira sakno. Kenapa? Iki ngapunten, saya cuma pakai bahasa bebas saja ya. Allah ini kurang api apa? Dikasih kesempatan, dikasih modal umur, dikasih Kanjeng Nabi untuk ditiru. Tapi modalnya dibuat untuk bukan ibadah. Kanjeng Nabi tidak ditiru, gak mangkel. Lalu begitu melihat ada orang yang teriak di jahanam, ya Allah, keluarkan aku dari jahanam. Apa jawabannya Allah? Saiki rasa. Berarti apa? Orang kalau sudah sakit bukan ditolong, tapi disyukurin, rasa mau tambah loro kira-kira. Tambah loro. Penutup tafsir tersebut, wong-wong kang zalim orang bakal ono kang mitulungi. Berarti apa? Dicul, enggak pakai syafaat sudah cul, sakarepmu sudah luweh. Kira-kira pertanyaannya sangat simpel. Mau
Mau enggak kita sebagai orang yang menyesal? Mau enggak kira-kira? Mau enggak kita sebagai orang yang teriak, ya Allah balikan aku ning dunia, balikan aku di dunia? Mau enggak kira-kira? Mau enggak kita sebagai orang yang besok di Allah mengatakan sama kita, saya kira rasa no? Mau enggak kira-kira? Kalau enggak mau bagaimana? Amal. Kalau enggak mau bagaimana? Amal soleh. Kapan amal solehnya? Minggu ngarep? Bulan depan? Kapan kira-kira? Saiki. Mulai saiki sudah. Mergone apa? Awak dhewe masih di dunia. Dunia ini tempatnya apa? Tempatnya apa? Amal soleh. Wes, sekarang mari kita sama keluarga kita semuanya ayo bekerja sama supaya apa? Menjadi ahli suatu bareng. Nanti deh. Sekarang amal soleh apa yang kita kerjakan? Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin membawa beberapa amal soleh, yang mana amal soleh tersebut salah satu di antaranya yaitu semua orang bisa melakukan. Kalau saya mengatakan ayo amal soleh, sholat duha di bawah 8 rakaat, sholat witir 11 rakaat, masih kuat aja udah kok. Ya betul. Ayo saya coba jawab dalam hati, siapa yang istiqomah sholat duha 8 rakaat setiap hari? Ini jawabannya batin, 2 rakaat itu lumayan kok. Siapa yang setiap hari 11 rakaat witir? Jawab sih jiwes istimewa kok sebenarnya ada. Ya seperti itulah keadaan kita sekarang. Keadaan kita sekarang. Coba sekarang kalau ditanya, ayo siapa yang niru Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu setiap hari ini mesti khatam Quran. Itu kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Kalau ditanya, ayo ikut Imam Syafi'i, jawabnya baru 1 ayat aja sudah baru. Nah, sekarang mari kita bahas. Ada beberapa amal soleh yang insya Allah semua bisa melakukan, insya Allah ringan, tapi faedahnya besar. Seperti itu, ya. Dan ini merupakan salah satu ajaran yang dari Nabi besar Muhammad SAW. Berarti kalau kita mengikuti, berarti kita ittibah. Berarti kita derek kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 270. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi riwayat hadis. Anna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal fariidhah. Dalam awal hadis tersebut kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ba'dal fariidhah, sakwise yang fardu. Ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah fardu. Berarti kalau setelah fardu sunnah. Ada amal yang paling dicintai oleh Allah setelah fardu, berarti amalan ini sunnah. Tapi ada kata-katanya paling dicintai. Berarti ini apa? Sunnah yang paling paham sampai sini ya? Yaitu apa? Idhul surur alal muslimin. Nah, itu loh. Yaitu amalannya apa? Yaitu apa? Memasukkan rasa senang kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Memasukkan rasa senang. Maksudnya gini. Kalau kita sebagai objek, ada orang lain yang berkata kepada kita, atas ucapan orang lain kepada kita, kita senang. Ada orang lain yang berbuat kepada kita, orang lain berbuat kita menjadi senang. Itu namanya orang tersebut membuat kita memasukkan rasa senang kepada kita. Contoh, misalnya kitanya hobinya martabak, misalnya, ya, malam-malam hujan, perutnya lapar, mau keluar nggak punya motor, waduh, tiba-tiba tetangga kita ngetok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita antri martabak, seneng nggak kita kira-kira? Seneng banget. Itu namanya tetangga kita sudah berbuat apa? Idhul surur, yaitu apa? Menyenangkan kita.
afdol setelah fardu. Berarti di sini kan Nabi mengajarkan apa? Ada hablum minallah, ada hablum sesama manusia. Ternyata hubungan sesama manusia ini apa? Kanjeng Nabi apa? Paling suka apa? Nyeneng ke orang lain. Paling suka apa? Nyeneng ke orang lain. Nah ini dia. Nah, karena nyenengkan orang lain menjadi sunnah yang paling afdol, tentunya ganjarannya juga. Sebutkan, ruya aidon dalam riwayat disebutkan, man adkhala ala mu'minin sururan, siapa saja orang yang perbuatannya, ucapannya menyenangkan orang lain sesama muslim, khalaqallahu min zalika sururin, maka rasa senang yang timbul akibat perbuatan kita, akibat ucapan kita, Allah akan menciptakan sab'ina alfa malikin, yaitu sebanyak 70.000 malaikat. Bulan 1 70.000. Lalu malaikat tersebut untuk apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka malaikat tersebut yang dari 70.000 masing-masingnya apa? Lalu segera mengistighfari dosa orang tersebut, tidak berhenti sampai kiamat. Berarti kalau sekarang kita ini nyenangkan orang lain ini, langsung Allah ciptakan 70.000 malaikat, maka malaikat tersebut akan apa? Allah maghfir lil fulan, Allah maghfir lil fulan. Ya Allah ampuni orang ini, ampuni orang ini, ampuni orang ini, terus sampai kiamat. Ampun, besok saat kita meninggal dunia, ada hamba-hamba Allah yang mengistighfari kita. Bahkan di khotbah Jumat kan ada Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al-hayy minhum wal ada. Tetapi kita insya Allah ditahlilkan sampai 7 hari, 40 hari. Hallnya kita nanti ditahlilkan. Tapi ada suatu saat, entah 50 tahun ke depan, entah 100 tahun ke depan, kadang-kadang kita sudah dilupakan. Kita tidak ada yang mengistighfari kita lagi. Tetapi ingat orang yang ahli menyenangkan orang lain, besok dia ini saat orang lain lupa, tapi malaikat tidak lupa. Bukan cuma 70.000 malaikat akan tetap mengistighfari kita. Apa bedanya istighfar kita sama malaikat? Kalau kita ulama mengatakan istighfarnya orang zaman sekarang ini perlu diistighfari lagi. Maksudnya bagaimana? Istighfar kita ini apa sih? Apa Allah? Tapi kalau malaikat sudah mengistighfari kita pasti diterima, karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada. Dan ini merupakan sunnah yang paling afdal ba'da fardhiyah. Dan ini Kanjeng Nabi sendiri sudah nyontohi. Sesama hubungan sama manusia ini Kanjeng Nabi adalah sosok yang paling agung, paling mulia, hambanya Allah. Seperbuatannya selalu banyak tentang orang lain. Contoh. Dalam riwayat pernah disebutkan, waktu itu ada seorang pencinta Kanjeng Nabi. Senang sekali, cinta sama Kanjeng Nabi. Senangnya apa? Beliau ini tempat tinggalnya jauh dari Madinah. Kalau datang sama Kanjeng Nabi sunnah bawa apa? Hadiah. Sunnah. Kalau kita bertamu sunnah bawa hadiah. Bukan soal nilainya, tapi lihat apa? Perhatiannya. Nah, orang Arab Badui tersebut apa? Cinta sama Kanjeng Nabi. Ke Masjid Nabawi, ya Rasulullah, wah senang sekali. Bawa apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Jeruk lah, katakan 5. Satu tusuk lah. Nah, bawa jeruk itu. Lalu Kanjeng Nabi dikasih. Begitu Kanjeng Nabi dikasih, ingat. Ini merupakan satu akhlak yang luar biasa. Begitu dikasih langsung dikupas dimakan sama Kanjeng. Ya sendiri. Jenengan kalau ngasih makanan kepada orang lain, makanannya langsung disambut, dimakan. Senang nggak kita kira-kira? Senang banget. Ya. Lalu Kanjeng Nabi makan buah tersebut sambil tersenyum. Wih, orang yang ngasih, ya Allah terbang sudah senangnya. Oh, Kanjeng Nabi senang sekali kok. Lalu ternyata dalam kresek tersebut bukan cuma satu, ada beberapa buah jeruk. Lalu apa? Dikupas lagi, dimakan lagi. Dikupas lagi, dimakan lagi. Sahabat udah bingung. Biasanya Kanjeng Nabi kalau udah oleh-oleh dikasih semua. Ini dimakan sendiri. Begitu sudah selesai dimakan, orang tersebut pulang. Senangnya minta. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, kok kita tidak dikasih? Lalu apa kata Kanjeng Nabi? Aku khawatir jeruk yang aku makan ini rasanya asam. Aku khawatir kalau kamu nyicipi, maka wajahmu akan berubah dan membuat gelo orang yang ngasih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau gelo kan sahabatnya kan apa? Kecewa. Kanjeng Nabi nggak mau buat kecewa, sehingga biarkan dia yang merasakan saja.
dengan menahan ekspresinya sambil senang. Coba lihat, kalau seandainya itu kejadian sama awak di video kira-kira. Kalau kamu ngasih jeruk, masa mepol dengan makan, kira-kira kita bisa masih senyum nggak kira-kira? Makan ini kok jeruk sih? Ini sunnah apa? Sunnah ba'dal faridoh, afdol ba'dal faridoh. Yaitu kesunahan yang afdol sesudah yang fardu. Ini gampang. Maka dari itu, sesuai dengan judul pengajian ini, persiapan kita sebelum mati, yaitu apa? Yus, dengan kalau kita bahas tentang sholat sunnah ini banyak ya. Tapi salah satu di antaranya yang kita bahas ini adalah hubungan dengan sesama manusia. Yaitu apa? Buat senang. Nah, lalu coba kita melihat dalam riwayat hadis, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farohi. Sesungguhnya besok di surga ada istana di surga namanya apa? Istana kebahagiaan. Namanya surga tersebut apa? Farohi, rumah istana kebahagiaan, nama surga tersebut. Layat huduha, tidak mungkin kita ini bisa menikmati istana di surga yang namanya rumah kebahagiaan tersebut, illa kecuali syaratnya apa? Yaitu man farohal sibyan. Yaitu apa? Kalau orang mau besok dapat surga namanya surga kebahagiaan, amalannya ternyata bahwa orang ini semasa hidupnya senang menyenangkan anak-anak kecil. Senang menyenangkan anak-anak kecil. Wah, ini gampang. Ya, di Solo, dengan mungkin ada Habib Syekh ya, masyhur seluruh dunia paham. Beliau ini kalau habis maulid, anak kecil menghubungi semua. Anak kecil menghubungi semua. Kenapa? Keluarga 5.000. Anak begitu dapat 5.000, langsung kayak gini. Senang lah ini loh, jenengkan anak kecil. Jenengkan anak kecil. Sekarang anak kecil ini ya Allah dibentak-bentak. Begitu masuk masjid ribut, bentak. Takut masuk masjid. Takut masuk masjid. Nah, seandainya anak kecil masuk masjid dibentak. Justru anak masjid kalau sudah masuk masjid diberi kata-kata yang lembut. Ayo, sedang sholat, jangan berisik. Kalau nggak berisik, ini permen. Tapi nanti tuh ya setelah sholat kalau nggak berisik, wah siap. Anak kecil kan akalnya belum genep, ya enggak? Itu seperti itu. Begitu selesai sholat, kasih, ya mau senang. Berapa sih harganya permen? Berapa sih harganya wafer? Murah. Dapat tiket ke surga ini kalau tahu ilmunya murah, nyenengkan. Bahkan nyenengkan anak kecil, keluarganya khusus, istananya khusus darul faroha, yaitu apa? Rumah kebahagiaan. Buat siapa? Buat orang-orang yang senang menyenangkan anak-anak kecil. Seperti itu. Jangan sebaliknya. Sebaliknya jangan kalau mendapatkan sunnah yang agung, hubungan dengan manusia itu atau menyenangkan, berarti apa? Yang dibenci oleh kanjeng Nabi apa? Bikin susah. Kalau berkata kepada orang lain, ini istilahnya kalau ibu-ibu paham, lebih pedas dari lombok setan. Kalau ngomong nyelek nah ini bahaya. Nanti dalam riwayat disebutkan, inna kasra khotiril mu'min, sesungguhnya yaitu perbuatan ucapan yang menyakiti hati orang mukmin. Ya, ucapannya ini nyelekit, perbuatannya nyelekit dan sebagainya ya. Asaddu min hadmil ka'bati sab'ina marrah, yaitu dosanya ini lebih berat daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Maka dari itu hendaknya kalau kita mau berbicara, berbuat, pikir dulu. Apakah ucapan saya ini orang yang dengarkan ini bikin sakit hati? Apakah perbuatan kita ini kalau kita berbuat orang ini merasa terzolimi? Hati-hati. Ya Allah, sekarang ini zaman medsos. Orang ini berkomentar seenaknya. Padahal kalau kita sekarang sudah bikin pernyataan di medsos, ini yang dengarkan sak dunia. Iya, kalau seandainya yang dengarkan itu tersakiti 1 orang, lah kalau 1 juta orang bagaimana kira-kira? 1 juta kali 70 Ka'bah ya juta. Dan ini
sifatnya tidak dihapus. Terus menerus orang lihat sakit hati, orang lihat sakit hati, orang lihat sakit hati. La Allah wa la quwwata. Jadi aku tak mau hati-hati. Jadi jangan sampai kita ini justru kebalikan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Yang harus kita kerjakan sekarang itu idkhalul surur, idkhalul surur, idkhalul surur. Yaitu apa? Ucapan kita menyenangkan, ucapan kita, perbuatan kita apa? Menyenangkan orang lain. Seandainya nggak pas, nggak cocok sama kita, di bahasa Jawa sebenarnya apa? Empat. Jangan paham yang empat ya. Wis ngerti empat sudah. Nah sekarang, kalau seandainya menyakitkan orang lain, dosanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya yang kita sakiti orang yang paling dekat sama kita? Siapa lagi kalau tidak bukan istri kita? Siapa lagi kalau bukan orang tua kita? Siapa lagi kalau bukan kakak adik kita? Ingat kajian Nabi ini, Rasulullah SAW baru musim dingin. Kalau saya katakan musim dingin, ya di Madinah ini kalau sudah musim dingin suhunya 2 derajat, 4 derajat. Dulu waktu kajian Nabi pulang dalam perjalanan malam, ya, pulang malam, kedinginan. Ya, begitu mau masuk rumahnya, terdengar suara dengkuran istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sedang nikmat tidur. Kajian Nabi berani enggak? Padahal pintunya bukan pintu ini. Enggak berani sudah, enggak berani masuk. Karena Pak takut mengganggu kenikmatan istrinya tidur. Akhirnya kajian Nabi buka sorbannya, tidur di emperan depan rumahnya sambil menahan kedinginan. Lalu Siti Aisyah bangun, mana suamiku nggak ada. Begitu diintip, kaget ya Rasulullah tidur di depan. Lalu keluar di bangkunya Rasulullah, kenapa kau di sini menahan dingin? Jawabannya apa? Bangun malam capek-capek keluar dari luar kota, kita ketok istri kita nggak bangun-bangun, akhirnya kita kira-kira muni-muni nggak kira-kira? Muni-muni aja. Nah ini kenapa menyakitkan? Jadi kanjeng Nabi apa? Kenapa? Tidak mau menyakitkan, tidak mau menyakitkan. Bahkan sama musuh yang mau membunuh kanjeng Nabi saja tidak mau menyakitkan. Ada satu riwayat, yaitu kanjeng Nabi kalau berangkat ke masjid, ada seorang Yahudi ngenteni juga. Ngenteni jalan perjalanan ke masjid. Apa? Begitu kanjeng Nabi lewat, Yahudi tersebut meludah. Dengan maksudnya Pak menghina. Tapi kanjeng Nabi begitu orang tersebut meludah, kanjeng Nabi ditungguin sampai meludah baru jalan lagi. Ya, begitu meludah jalan lagi. Suatu saat begitu kanjeng Nabi berangkat ke masjid, orang Yahudi ini nggak ada yang meludah. Tanya sama teman-temannya, mana orang yang biasa kalau aku lewat meludah? Apa mau mati? Begitu setelah sholat kanjeng Nabi buru-buru marahi orang tersebut. Buru-buru ditengoknya. Kenapa kau tidak ada tadi pagi? Aku sudah menunggu. Orangnya bergetar. Maka tanpa perlu dakwah yang lebih banyak, orang ini langsung mengatakan, kenapa? Dari sikap apa? Ngelegani. Kalau seandainya ada orang yang membenci kita, kita diam. Orang ini dalam hati kecil kan juga lembut juga. Nah ini loh akhlak agung dari Nabi besar Muhammad SAW sesama manusia. Sesama manusia nyenengke, bukan sama semuanya, apalagi sama umatnya sendiri ya Allah. Apalagi sama umatnya sendiri, apalagi sama pencinta-pencinta kanjeng Nabi yang lisannya selalu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamam. Datang pagi wal husn qadati
mudah sekali dilakukan. Dan ini ada amalan lagi yang mudah juga untuk dilakukan. Untuk kita yang usianya sudah akhir-akhir hayat ini, ya, yang sudah tidak kuat memperbanyak sujud dan sebagainya, baca Quran sudah lalu dan sebagainya. Itu di sini disebutkan. Ingat, kalau kita selesai sholat tarawih atau witir, kita doanya apa? Allahumma taqabbal minna sholatana siyamana qiyamana sapi turuti. Ya betul. Ya Allah, mudi-mudi panjenengan terima apa? Sholat kita, puasa kita dan sebagainya. Maksudnya bagaimana sih? Kok kita minta amal kita diterima? Karena saat kita besok-besok kita sama wal basar wal fuada qulu lagi kanan masulah, maka waktu kita ini di mizan nanti, amal kita ini yang bisa memberatkan timbangan itu semua yang diterima. Kalau seandainya kita ahli sujud, satu hari kita sujud 500 rakaat, yang diterima cuma 2 rakaat, berarti yang ditimbang berapa? 52. Kalau seandainya kita ini sedekah satu hari 10 juta, yang diterima cuma 2000, yang ditimbang berapa? Berarti apa? Kalau kita begitu amal soleh belum tentu diterima, itu masalah. Karena syarat-syarat amal diterima itu wajar. Tetapi coba ada kabar gembira buat kita semua, yaitu apa? Nah, dalam satu riwayat disebutkan ya. Di sini disebutkan ya. Wa ana jamil amali minhal maqbulatu wa minhal mardudatu. Sesungguhnya seluruh amal ini yang kita kerjakan kemungkinannya dua, yaitu sebagian ada yang diterima, sebagian ada yang ditolak oleh Allah. Kalau kita ngantar teman kita haji, mabrur. Ada kebalikannya apa? Mardud. Mabrur itu diterima, mardud tertolak, itu belum menarik. Sesungguhnya sekabiannya amal ada yang diterima, ada yang tertolak, illa kecuali as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecuali para sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna maktuun biqauliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada satu amalan yang tidak mungkin diterima, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, yaitu apa? Sholawat. Kenapa? Karena kalau kita baca sholawat, ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena kita memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Di Quran disebutkan, aku Allah meninggikan sebutan namamu. Ini merupakan satu bentuk nyata Allah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kalau kita masuk Islam, kita cuma syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Islam enggak? Belum. Harus ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di mana-mana kalau utusan Allah di situ pasti di sampingnya ada Nabi Muhammad. Di tiangnya ada nama Allah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ini bersolawat, maka pasti diterima walaupun kita lihat. Walaupun kita ini pamer. Yang lain kalau pamer enggak diterima, kalau solawat pasti diterima. Jadi kalau kita lagi baca solawat, apa itu solawat? Pasti diterima. Nah, bentuk solawat itu banyak. Bentuk solawat ini banyak. Di sini saya bawa kitab disusun oleh Habib Al-Alam Abu Zaid bin Ibrahim bin Smith, seorang wali Allah yang tinggal di kota Madinah. Di sini faidatun haji solatu marwiyatun anis Syekh Al-Arif Billah Abdul Mu'ti rahimallahu alaihi. Man qala ba'da sholati Isya asra marat. Barang siapa yang membaca sholawat ini setelah sholat Isya 10 kali, apa keutamanya? Ghafarallahu lahu alfa zambin min kabairil. Disebutkan apa? Akan diampuni dosanya 1000 dosa-dosa besarnya. Bukan dosa besar. Saya ulangi. Siapa saja orang yang membaca sholawat ini setelah sholat fardu Isya 10 kali, ghafarallahu lahu alfa zambin minal kabair, akan diampuni 1000 dosa-dosa besarnya. Cepat, tapi faedahnya sangat besar. Ingat, dosa besar ini sulit sekali diampuni oleh Allah. Tapi ada wasilah, yaitu sholawat kepada kanjeng Nabi, dibaca cuma 10 kali, akan diampuni 1000 dosa besar. Itu kalau 1 malam, kalau 2 malam 2000 dosa besar, kalau 3 malam 3000 dosa besar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamilati wa kama yaliku bi kamalihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim al-famarah. Saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya. Yaitu saya Al-Bakir juga mengijazahkan pada kajian. Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Ini nanti bisa saya foto, nanti saya kasih ke grup pengajiannya ini. Nanti kalau
di sini yang masuk dulu tinggal foto aja ya. Nanti saya foto ke Bapak Haji. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak amal yang kita kerjakan. Tapi pada kesempatan ini Al-Fakir akan memilih dua, yaitu tadi menyenangkan orang lain, lalu ditambah habis sisa, yaitu membaca 10 kali sholawat dan tasbih, sehingga tidak mendapatkan kemudian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mudah-mudahan mengetahui berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bermanfaat. Ada yang bermanfaat, kita apa? Kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-khairat zaujina Muhammad al-amah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah bi husnil khatimah bi husnil khatimah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul siril Fatihah. Ya Allah. Kurang maaf, selamat menyambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.